Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bagaimana orang ini mengungkapkan kemampuan tersembunyi lainnya? Berapa banyak rahasia yang masih disembunyikannya? Jiang Fan, di sisi lain, sangat bingung. Dia telah berlatih kitab suci darah besi, milik sekte raksasa, dan jika dia bertarung secara nyata, akankah dia dikenali? Untungnya, Liu Wuchen tidak berani membiarkan Jiang Fan mempermalukan puncak Master Sekte. Dia segera menyela, Master Sekte Kong, Anda sudah datang jauh-jauh ke Sekte Awan Hijau, bolehkah saya bertanya untuk tujuan apa? Dia melirik Gong Kai lagi. Mungkin sebaiknya berbicara secara terbuka. Atau lebih tepatnya, apakah kedua Master Sekte itu ada di sini untuk mencari sesuatu di Sekte Awan Hijau kita? Dia telah memperhatikan perilaku Gong Kai yang tidak biasa selama 2 hari terakhir. Tampaknya seperti bertamasya, tetapi pada kenyataannya, para pengikut sedang menelusuri setiap puncak. Menambahkan kunjungan mendadak, dia memiliki spekulasi dalam hatinya. Kini, bahkan sekte raksasa, yang paling jauh di antara 9 sep, datang tanpa diundang. Spekulasi ini sekarang dapat dikonfirmasi. Gong Kai merenung sejenak, menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia berkata dengan serius, penyebab gelombang binatang baru-baru ini telah diselidiki oleh paviliun mekanisme surgawi. Binatang eksotis surga dan bumi telah muncul. Raja Iblis memimpin binatang iblis untuk mencari, menyebabkan gelombang binatang muncul. Dan dalam pencarianku, aku menemukannya tersembunyi di dalam Sekte Awan Hijau. Wajah Liu Wuchen berubah drastis. Binatang eksotis langit dan bumi yang menyebabkan gelombang binatang. Mungkinkah itu keturunan Kaisar Iblis atau binatang iblis tingkat tinggi? Mata Gong Kai menunjukkan cahaya yang kuat saat dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi, pasti ada latar belakangnya yang signifikan. Kalau tidak, Kaisar Iblis yang tidak pernah meninggalkan pengasingannya selama ratusan tahun, tidak akan melakukan hal sejauh itu, memanggil semua binatang iblis untuk mencari. Gong Kai kemudian melirik Kong Yuanba dengan pandangan curiga, aku tahu ini karena binatang roh sekte binatang roh kami yang memberitahu kami. Master Sekte Kong, kemampuanmu sangat luas, kau juga menemukannya. Kong Yuanba menyeringai. Pandangannya sudah mengamati kemana-mana. Master Sekte Liu, karena kita semua tahu binatang ini ada di Sekte Awan Hijau, sekte Anda akan kesulitan untuk memonopolinya. Ekspresi Liu Wuchen tetap tidak yakin. Dia memang punya pikiran untuk memonopolinya, tetapi dengan adanya 2 orang penguasa sekte di sini, tidaklah realistis untuk mengusir mereka. Kalau begitu, mari kita mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Siapapun yang menemukan binatang iblis itu akan menjadi miliknya. Kata Liu Wuchen. Baik Kong Yuanba maupun Gong Kai tidak setuju. Mereka segera memimpin pengikutnya, dan secara terbuka memulai pencarian mereka. Jiang Fan, terus ikuti aku, Jiang Fan. Jiang Fan. Gong Kai memanggil beberapa kali, menyadari Jiang Fan tengah asyik berpikir. Oh. Jiang Fan tersadar dan menjawab dengan cepat. Apa yang sedang kamu pikirkan? Gong Kai bertanya dengan curiga, sampai-sampai kamu jadi tidak fokus. Tidak bisakah Jiang Fan terganggu? Jika tebakannya benar, binatang eksotik langit dan bumi yang dicari ketiga sekte kemungkinan adalah kirin kecil yang baru saja dijinakkannya. Ternyata itu sumbernya Bistide. Apa sebenarnya yang telah dijinakkannya? Dia menyembunyikan rasa bersalah di matanya dan berkata, aku sedang memikirkan seperti apa binatang eksotis surga dan bumi itu. Gong Kai bersikap santai dan dengan sabar menjelaskan, mari kita bicara sambil berjalan. Makhluk seperti itu berada di luar jangkauan pemahaman 9 sekte kami. Kudengar bahkan paviliun mekanisme surgawi tidak dapat mengetahui dari mana binatang iblis ini berasal atau jenis apa dia. Tapi itu pasti makhluk yang langka dan tak tertandingi. Jika kau membantuku menemukannya, aku akan menyetujui syarat apapun. Melihat Gong Kai yang anggun dan anggun, Jiang Fan mengangguk tanpa sadar. Menyerahkannya padamu, teruslah bermimpi. Jadi,
Seluruh Sekte Awan Hijau gempar. Di bawah perintah Liu Wuchen, puncak Master Sekte dan 9 puncak tetua agung memerintahkan semua tetua, diaken, dan murid untuk melakukan pencarian menyeluruh. Orang-orang dari Sekte Raksasa dan Sekte Binatang Roh juga menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencari. Setelah lebih dari 10 hari, tentu saja tidak ada hasil. Sepertinya pengejaran terakhir kita membuatnya waspada, mungkin ia kabur lebih awal. Gong Kai mengusap pelipisnya dengan lelah. Sekte Awan Hijau hampir sepenuhnya dijungkir balikkan oleh mereka. Kalau binatang roh kecil itu masih ada di sini, ia tidak mungkin sepenuhnya tidak terlihat. Satu-satunya penjelasan adalah ia telah meninggalkan Sekte Awan Hijau. Yuan Ziyu tampak semakin kurus. Tuan, apakah kita akan kembali dengan tangan hampa? Apalagi, Gong Kai berkata dengan putus asa, dekat Sekte Awan Hijau adalah Gunung 10.000. Jika kita kehilangan jejaknya, menemukannya lagi akan lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tunggu, Gong Kai tiba-tiba teringat, kita tidak bisa pergi seperti ini. Aku harus membawa Jiang Fan bersamaku. Aku tidak bisa puas meninggalkan bakat seperti itu tanpa membawanya kembali ke Sekte Binatang Roh. Yuan Ziyu ragu-ragu sejenak, tapi, bagaimana rencanamu untuk membawanya pergi? Apakah Master Sekte Liu akan membiarkannya pergi? Dia sangat hebat. Kepala Gong Kai sakit lagi. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu, kami akan menawarkan lebih banyak sebagai gantinya. Segera setelahnya, Jiang Fan yang sedang berkultivasi tiba-tiba dipanggil oleh Liu Wuchen. Dia bergegas ke aula utama. Dia melihat Liu Wuchen dan Gong Kai hadir. Jiang Fan, ketua Sekte Gong akan pergi besok. Dia secara khusus memanggilmu ke sini, kata Liu Wuchen dengan bingung. Gong Kai dengan sungguh-sungguh meminta untuk menemuinya dan juga memanggil Jiang Fan. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Master Sekte Gong, sebagai murid yang tidak mengenal sekte ini, saya minta maaf atas keramah tamahan yang kurang. Mohon maafkan saya, kata Jiang Fan dengan rendah hati. Gong Kai menatap Jiang Fan dengan penuh arti dan bertanya, Jiang Fan, apa pendapatmu tentang Master Sekte ini? Anda, Jiang Fan meliriknya dengan waspada. Kulitnya cerah, parasnya rupawan, tubuhnya anggun, kecantikannya luar biasa. Dan unggul dalam karakter dan temperamen. Yang terpenting, dia memperlakukannya dengan baik. Master Sekte Gong sangat anggun, lembut, dan baik hati. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda, jawab Jiang Fan. Gong Kai tersenyum tipis, dan berkata tanpa diduga, kalau begitu, apakah kamu bersedia datang ke Sekte Binatang Roh untuk terus melayaniku? Hah! Jiang Fan tercengang. Liu Wuchen, memegang cangkir tehnya, juga gemetar karena terkejut, Master Sekte Gong, apa ini? Gong Kai tidak menyembunyikan niatnya, setelah setengah bulan, aku menjadi sangat menyukai Jiang Fan. Bisakah aku meminta Master Sekte Liu untuk mempertimbangkan mengizinkan murid ini ikut denganku? Liu Wuchen bingung, apa yang istimewa dari Jiang Fan? Sekalipun pemahamannya bagus, dia tetap tidak memiliki akar roh. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Master Sekte Gong, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Dia benar-benar tidak mengerti apa yang Gong Kai lihat dalam dirinya. Gong Kai berbicara terus terang, pemimpin sekte muda. Gentang. Liu Wuchen sangat terkejut, tubuhnya gemetar, dan cangkir tehnya pecah di tanah. Pemimpin sekte muda, Master Sekte Gong, Anda pasti bercanda, kan? Gong Kai mengerutkan kening. Dia khawatir Liu Wuchen akan khawatir tentang Jiang Fan yang dianiaya di Sekte Binatang Roh. Maka setelah pertimbangan yang matang, dia menawarkan untuk menjadikan Jiang Fan sebagai pemimpin muda Sekte Binatang Roh. Tapi Liu Wuchen masih belum puas. Tidak peduli seberapa hebatnya Jiang Fan, dia hanyalah seorang murid. Pemimpin Sekte muda sudah merupakan posisi tertinggi. Jika Master Sekte Liu menginginkan hal lain, katakan saja. Saya dengan tulus ingin membawa Jiang Fan, kata Gong Kai. Liu Wuchen menatap Jiang Fan dengan takjub. Dia tidak bisa melihat apa yang istimewa tentang dirinya. Menyadari Gong Kai salah paham, Liu Wuchen buru-buru berkata, Master Sekte Gong, Anda terlalu meremehkannya.
Jiang Fan, seorang murid tanpa akar roh, beruntunglah jika kamu menginginkannya. Asalkan dia setuju untuk pergi bersamamu, aku tidak keberatan. Apa? Gong Kai tiba-tiba berdiri. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. Liu Wuchen sama sekali tidak peduli dengan murid ini. Suatu pikiran yang membuatnya sangat bersemangat muncul dalam benaknya. Mungkinkah Liu Wuchen tidak tahu bahwa muridnya memiliki nilai yang sangat besar? Bab 114, konfrontasi antara dua wanita. Master Sekte Liu, kau tidak bercanda, kan? Murid yang luar biasa, apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku? Gong Kai menahan kegembiraannya dan menyelidiki dengan hati-hati. Luar biasa. Master Sekte Liu menghela nafas pahit. Master Sekte Gong, apakah kau sedang mengejekku? Kamu bercanda. Aku telah menerima murid tanpa akar roh. Di dalam hatinya, Jiang Fan adalah murid puncak Master Sekte yang paling memalukan, dan dialah sumber rasa malunya yang terbesar. Namun, mata indah Gong Kai berbinar karena terkejut dan gembira. Bahkan Yuan Ziyu menutupi bibir merahnya, diam-diam mendecak lidahnya. Apakah Liu Wuchen tidak tahu betapa berbakatnya Jiang Fan? Jiang Fan merasa canggung. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Guru Sekte Gong. Mengenai pemindahan murid, bukankah sebaiknya kau menanyakan pendapat muridnya terlebih dahulu? Istri-istrinya semuanya tergabung dalam Sekte Awan Hijau. Bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan mereka dan menjadi pemimpin sekte muda dari Sekte Binatang Roh? Kilatan licik terpancar di mata Gong Kai, bukankah kamu baru saja setuju? Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Jiang Fan tercengang, kapan murid itu setuju? Gong Kai menjawab dengan santai, sebelumnya, aku bertanya kepadamu bagaimana perasaanmu terhadapku. Kau mengatakannya dengan sangat baik. Jadi aku anggap itu sebagai persetujuanmu. Baiklah, tidak ada yang bisa kau lakukan selanjutnya. Jangan ikut campur dalam pembicaraan antara tuanmu dan aku. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan enggan mengeluarkan labu giok yang dihiasi pola rumit. Itu diisi dengan darah yang tidak diketahui. Ia mendidih terus-menerus seperti api. Melihat ini, Liu Wuchen melompat kaget, darah Kaisar Iblis. Master Sekte Gong, apakah Anda serius? Dahulu kala muncullah iblis harimau yang kuat di benua itu yang memimpin gerombolan iblis. Kultivasinya mencapai alam Kaisar Iblis, yang memungkinkannya berubah wujud menjadi manusia. Itu adalah binatang iblis bertransformasi yang legendaris. Kemudian ia tiba-tiba mati, dan mayatnya dibagi di antara 4 ahli tingkat benua. Karena mempunyai hubungan dengan salah satu ahli tersebut, Gong Kai dihadiahi sejumlah darah Kaisar Iblis. Darah Kaisar Iblis bukan hanya bahan bermutu tinggi untuk memurnikan pakan bagi binatang iblis, tetapi juga benda suci untuk pemurnian tubuh. Selama bertahun-tahun, Sekte Raksasa telah memohon padamu untuk menjual sebagiannya, tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang kamu ingin menukarnya dengan Jiang Fan. Ekspresi Gong Kai serius, tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Dia mendorong seluruh botol darah Kaisar Iblis di depan Liu Wuchen dan berkata, aku tidak ingin Master Sekte Liu merasa dirugikan di masa depan. Ambillah. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu. Dia tidak ingin menagih berlebihan dan ingin menggunakan sebotol darah Kaisar Iblis untuk membungkam Master Sekte Liu. Suatu hari, ketika dia menemukan kehebatan Jiang Fan, dia akan terlalu malu untuk menyesalinya. Bagaimana mungkin Liu Wuchen tidak setuju? Dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan duri di sisinya dan sah-sah saja menjauhkan Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau untuk mencegah tersebarnya berita bohong tentang pertunangannya yang rahasia dengan putrinya. Dan dia masih bisa mendapatkan sebotol darah Kaisar Iblis yang tak ternilai harganya. Itu sama-sama menguntungkan. Bagus, bagus. Dia dengan gembira mengulurkan tangan untuk mengambil darah Kaisar Iblis. Tepat pada saat itu, Liu Qingxian yang telah mengasingkan diri selama beberapa hari, tiba-tiba menerobos masuk. Dia menghentikan Liu Wuchen dan mengerutkan kening, kau akan memberikan Jiang Fan ke Sekte Binatang Roh. Hanya untuk sebotol darah Kaisar Iblis. Jiang Fan memiliki akar roh tak terbatas. Akar roh tak terbatas yang legendaris. Bahkan 10 Kaisar Iblis pun tidak dapat dibandingkan dengannya.
Apalagi sebotol darah Kaisar Iblis. Melihat ayahnya begitu mudahnya terpengaruh oleh sebotol darah Kaisar Iblis, dia merasa jengkel. Gong Kai berkata dengan hangat, "Nona Liu, bukankah sebotol darah Kaisar Iblis terlalu sedikit bagi seseorang yang tidak memiliki akar roh seperti Jiang Fan?" Liu Qingxian menatap Master Sekte Binatang Roh yang tampak lembut dan cantik, hatinya gelisah. Mungkinkah wanita ini telah menemukan bahwa Jiang Fan memiliki akar roh tak terbatas? Apakah itu sebabnya dia rela menghabiskan sebotol darah Kaisar Iblis? Dia menenangkan dirinya dan berbicara dengan makna yang lebih dalam, "Master Sekte Gong, Anda tahu apa yang mampu dilakukan Jiang Fan, dan saya pun tahu. Jika kau ingin menukarnya dengan sebotol darah Kaisar Iblis, aku tidak akan menyetujuinya." Wajah Gong Kai menegang sejenak. Jantungnya berdebar kencang, mungkinkah gadis ini juga mengetahui kemampuan Jiang Fan? Benar, mereka memang dekat. Wajar saja kalau dia begitu akrab dengannya. Mengapa dia harus muncul sekarang? Liu Wuchen terkejut dengan sikap Liu Qingxian. Dia menegur, "Qingxian, jangan bersikap kasar. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada Master Sekte Gong seperti itu?" Liu Qingxian melotot marah kepadanya, "Ayah, apakah kamu lupa bahwa aku punya perjanjian dengan Cao Zhen yang mengharuskan Jiang Fan untuk memenuhinya? Apakah kamu ingin melihat putrimu diganggu oleh murid tetua agung?" Liu Wuchen menepuk dahinya. Baru pada saat itulah dia ingat hal ini. Karena ini melibatkan putrinya, muridnya, dan persaingan dengan puncak reinkarnasi, dia tidak bisa menganggapnya enteng. "Master Sekte Gong, kita akan bahas pemindahan murid nanti. Kita tunggu sampai upacara pemujaan leluhur selesai untuk membicarakannya." Namun, Gong Kai tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertindak cepat saat keadaan masih panas. Dia menatap Liu Qingxian sambil tersenyum, "Nona Liu, bagaimana kalau bertaruh? Jika Jiang Fan kalah, dia akan menjadi anggota Sekte Binatang Rohku." Liu Qingxian tampak bermusuhan, "Bagaimana jika dia menang?" Gong Kai tersenyum tipis, "Kau hampir mencapai formasi inti, kan? Kau sudah lama menginginkan inti kristal naga bumi dari Sekte Binatang Rohku, bukan? Jika Jiang Fan menang, aku akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu mengambil satu dari Sekte Binatang Rohku. Inti kristal naga bumi." Liu Wuchen terkejut, "Master Sekte Gong, kau tidak bisa. Itu adalah harta yang tak ternilai, hanya tersedia bagi para murid formasi inti Sekte Binatang Roh." "Tidak masalah." Gong Kai menatap Liu Qingxian sambil tersenyum, "Nona Liu, apakah Anda berani bertaruh?" Liu Qingxian menatap Gong Kai. Dia tahu pihak lain tengah mencoba menjebaknya, tetapi itu adalah inti kristal naga bumi. Benda ajaib yang dapat meningkatkan kemungkinan seniman bela diri mencapai formasi inti, sesuatu yang tidak mungkin dicapai di dunia luar. Yang lebih penting, dia merasakan sedikit tantangan dari Gong Kai. Bahkan jika bukan karena inti kristal naga bumi, dia tidak akan kehilangan kendali. Dia berkata, "Aku akan bertaruh." Gong Kai mengangguk puas, "Bagus, taruhannya adalah Jiang Fan. Besok, kita akan putuskan hasilnya dengan duel." Liu Qingxian menjawab, "Itu kesepakatan." Kedua wanita itu saling bertukar pandang. Ada percikan di udara. Di aula samping, Kong Wushuang bertanya, "Paman, bukankah kita menyerah pada binatang buas langit dan bumi itu? Bukankah itu sangat disayangkan?" Kong Yuanba, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tertawa, "Saya bergegas ke Sekte Awan Hijau tanpa khawatir tidak akan mendapatkannya. Saya khawatir Sekte Awan Hijau atau Sekte Binatang Roh akan mendapatkannya. Sekarang tidak ada yang bisa mendapatkannya, saya merasa lega. Jika ada sekte yang memperoleh binatang spiritual kecil, ia akan menjadi ancaman. Jika tidak ada yang memilikinya, itu adil." Kong Wushuang mengangguk sedikit, "Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi saja? Mengapa kita tetap tinggal di Sekte Awan Hijau?" Kong Yuanba tersenyum tipis, "Karena kita sudah di sini, tidakkah kau ingin melihat bakat-bakat baru Sekte Awan Hijau menghargai kehebatan para jenius sekte raksasa kita?" Mendengar ini, Kong Wushuang teringat Jiang Fan. Tatapannya berubah tajam, "Benar, aku hampir lupa tentang anak itu. Seorang murid sekte luar biasa berani mengolah teknik tubuh.
Besok, aku akan menunjukkan padanya apa itu teknik tubuh yang sebenarnya. Bab 115 Perdebatan. Hari berikutnya, lonceng 10 puncak berdentang. Termasuk murid-murid luar yang baru, semua murid baru yang telah memasuki Sekte Awan Hijau berkumpul di Aula Master Leluhur. Di bawah pimpinan Liu Wuchen, para murid baru satu persatu membakar dupa dan membungkuk di depan patung guru leluhur. Setelah upacara selesai, ketegangan saraf para pengikut sekte dalam pun bertambah. Karena segmen berikutnya adalah yang paling krusial, yaitu bertanding di depan Aula Master Leluhur dan berkompetisi. Master Sekte Gong, ku dengar kau bertaruh dengan putri Master Sekte Liu. Kong Yuanba menoleh, menatap Gong Kai, yang telah berganti menjadi gaun kasa tipis, dengan sosok yang mempesona, tersenyum saat dia berkata, "Apakah kamu ingin bertaruh denganku juga?" Wajah Gong Kai berubah sedikit dingin, tidak tertarik. Duduk di tengah, Liu Wuchen tampak tidak berdaya. Meski duduk di antara mereka, Kong Yuanba tidak menyerah untuk mengganggu Gong Kai. "Master Sekte Kong, pertarungan para murid kita akan segera dimulai. Tolong diam sebentar." Kong Yuanba mencibir. Matanya menyipit saat dia melihat ke sekeliling ke arah murid-murid baru yang berdiri di samping berbagai master puncak, sambil mengejek, "Memang ada beberapa murid baru, tapi aku penasaran apakah ada yang layak untuk diperhatikan." Wajah Liu Wuchen sedikit menggelap. Selama bertahun-tahun, Kong Yuanba masih begitu arogan. Tetapi, siapa yang dapat menyangkal bahwa sekte raksasa adalah salah satu sekte terkuat di antara 9 sekte. Sementara Sekte Awan Hijau merupakan salah satu yang terlemah di antara semuanya. Dia menatap para master puncak, dan mereka masing-masing mengerti. Mereka segera mengingatkan para murid baru agar tidak menahan diri dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Agar tidak mempermalukan nama Sekte Awan Hijau di hadapan orang luar. Para murid baru itu, yang merasakan penghinaan dari Kong Yuanba, semuanya menjadi marah. Dengan demikian, termasuk Jiang Fan, 20 murid baru sekte dalam memulai pertarungan mereka, ditentukan dengan pengundian. Sebuah kotak kayu muncul di hadapan mereka. Liu Wuchen berkata, "Di dalam kotak itu ada bola bernomor 1 sampai 10, masing-masing 2. Mereka yang mendapat nomor yang sama akan bertanding satu sama lain." Banyak orang pertama kali memperhatikan Cao Zhen dan Tao Zhengjun. Kedua orang ini bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara murid baru. Meskipun ada juga murid perempuan yang sangat berbakat seperti Su Yuran, Su Yining, dan Chen Xilin. Namun pelatihan mereka masih dangkal, dan wilayah mereka tidak terlalu tinggi. Menggambar salah satu dari mereka mungkin masih menyisakan peluang untuk bertarung. Namun menarik Cao Zhen atau Tao Zhengjun berarti tersingkir secara pasti di tempat. Semua orang ingin memberikan kesan yang baik pada penampilan pertama mereka di hadapan Master Sekte dan 9 tetua. Adapun hadiah terakhir untuk memasuki paviliun koleksi buku, mereka bahkan tidak berani mengharapkannya. Segera hadir, Jiang Fan menarik nomor 3. Di tempat, Liu Wuchen mulai memasangkan mereka. Cao Zhen dari puncak reinkarnasi, melawan Tao Suling dari puncak kecemasan. Tao Zhengjun dari puncak Master Sekte, melawan Wu Jiangtao dari puncak mengejar langit. Setelah mendengar pertandingan, kecuali Tao Suling dan Wu Jiangtao, semua murid baru menghela napas lega. Dua yang terkuat diadu dengan yang lainnya. Sisanya akan lebih mudah dikelola. Jiang Fan dari puncak Master Sekte, melawan Zheng Jiu dari puncak pedang gila. Jiang Fan menoleh, mendapati seorang murid yang tinggi dan tampan sedang memegang bola nomor 3, dipandang dengan jijik oleh murid-murid perempuan. "Kamu murid dari Master Sekte yang tidak memiliki akar roh. Sudah terkenal sejak lama, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan lebih dari 3 gerakan melawanku." Suasana di sekitarnya bergema dengan gelak tawa. Di antara murid-murid baru, ada yang paling tangguh. Tidak diragukan lagi Cao Zhen dan Tao Zhengjun. Namun dalam hal ketenaran, tidak diragukan lagi, Jiang Fan adalah kuda hitam. Orang ini kurang beruntung. Dia menarik Zheng Jiu, murid kesayangan dari Mad Blade Peak Master. Dia sudah berada di alam pendirian yayasan dan telah menguasai teknik pedang tingkat kuning yang tinggi. Konon, kemampuan pedangnya luar biasa dan sangat dihormati oleh Zheng Jiu.
Bagi murid tanpa akar roh seperti Jiang Fan, menghalangi 3 gerakan darinya adalah hal yang meragukan. Diskusi mereka tak lebih dari sekadar kebisingan latar belakang bagi Jiang Fan. Gong Kai melirik Liu Qingxian, sambil tersenyum tipis, berkata, "Nona Liu, kalau Jiang Fan kalah sebelum sempat melawan Cao Zhen, bagaimana taruhan kita akan diselesaikan?" Dia tidak punya harapan besar terhadap kemampuan Jiang Fan. Keunggulan Jiang Fan terletak pada pemahaman dan pemurnian obatnya, namun kekurangan bawaannya tanpa akar roh berarti kekuatan bela dirinya pasti lemah. Dia bahkan mungkin tidak bisa melewati Zheng Jiu. Namun, Liu Qingxian tersenyum misterius, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zheng Jiu, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Oh, Gong Kai terkejut. Mengapa Liu Qingxian begitu percaya diri dengan kekuatan Jiang Fan? Jelas, kekuatannya tidak setinggi itu. Sesuai dengan perintah para murid, perdebatan segera dimulai. Cao Zhen dan Tao Zhengjun pantas memenuhi harapan di antara murid-murid baru. Dalam 5 ronde, mereka mengalahkan lawan-lawannya, masih mempertahankan kekuatan. Pertandingan lainnya berjalan tertib. Kong Wushuang, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang menyaksikan pertarungan itu, sambil menggelengkan kepalanya. Selain Cao Zhen dan Tao Zhengjun, tidak ada yang lain yang layak disebut. Sekte Awan Hijau memang terlalu tandus. Tidak ada bibit yang luar biasa. Dia tidak merendahkan suaranya dengan sengaja. Maka semua murid yang hadir mendengarnya. Alis Cao Zhen berkerut, "Kong Wushuang, berani bertarung denganku di wilayah Sekte Awan Hijau?" Begitu mencoloknya, dia, sebagai murid baru yang diakui terkuat, tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Kong Wushuang mencibir, "Kau bukan tandinganku. Aku tidak tertarik padamu." Pada saat ini, Liu Wuchen mengumumkan tanpa ekspresi, "Grup terakhir, Jiang Fan melawan Zheng Jiu." Dia mengerutkan kening, merasa sakit kepala. Ia paling takut Jiang Fan akan mempermalukan dirinya sendiri dan mempengaruhi reputasinya. Namun, pada kesempatan besar seperti itu, Jiang Fan harus muncul. Meskipun tampaknya mampu, ia tetap harus berkompetisi. Dan karena nasibnya yang buruk, dia malah menggambar Zheng Jiu. Pada murid baru, kekuatan Zheng Jiu memang berada di garis depan. Perhatian Cao Zhen teralih, lalu melirik Jiang Fan dengan pandangan meremehkan, "Melawanku? Kau bahkan mungkin tidak akan bisa mengalahkannya." Yang membuat alisnya berkedut adalah mata Kong Wushuang yang berbinar, memperlihatkan ketertarikan. "Bagus. Satu-satunya yang kulihat sebagai lawan akhirnya bangkit. Biarkan aku melihat kehebatanmu." Cao Zhen tidak yakin. Kong Wushuang mengabaikan kekuatannya namun sangat menghormati Jiang Fan. Mengapa? Dia diakui sebagai murid baru terkuat dari Sekte Awan Hijau. Mengapa semua orang begitu menghargai Jiang Fan? Pikiran setiap orang berbeda-beda. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua sangat tertarik dengan pertarungan ini. Jauh lebih dari pertarungan antara Cao Zhen dan Tao Zhengjun. Jiang Fan berjalan dengan tenang. Zheng Jiu, sambil membawa sebilah pisau besar, melirik Jiang Fan yang tidak bersenjata, "Di mana senjatamu?" "Tidak dibutuhkan." Jiang Fan menggelengkan kepalanya. "Untuk menghadapi level ini, tidak perlu menghunus pedang ungu." Zheng Jiu mendengus, sombong. "Menurutmu menjadi murid Master Sekte selama beberapa hari membuatmu lebih unggul. Sparring itu soal keterampilan, bukan status. Baiklah, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu, gunakan pedangku untuk membangunkanmu." Dia melangkah maju, kecepatannya bagaikan guntur, mengaduk debu. Pedang panjang itu bersinar dingin, menebas dengan kuat ke arah Jiang Fan. 10.000 pasukan berkuda serang. Mata para murid baru itu berbinar. Cao Zhen dan Tao Zhengjun sedikit muram. Kekuatan tebasan ini melampaui ekspektasi mereka. Wajah Liu Wuchen tampak jelek. Dia sedikit marah. Tidak memiliki akar spiritual, namun cukup sombong untuk tidak menggunakan senjata. Siapakah yang memberi Jiang Fan keberanian seperti itu? Bukankah ini mengundang masalah? Namun, dengan suara keras, ekspresi Liu Wuchen berubah. Ini tidak terdengar seperti pisau, lebih seperti pukulan atau tendangan. Ketika mendongak, dia melihat Zheng Jiu yang gagah perkasa itu sedang batuk darah, terhuyung mundur, dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk.
Kalau saja pedang panjangnya tidak menopang pinggangnya, dia pasti sudah tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya tanpa ekspresi, terima kasih telah membiarkanku menang. Setelah hening sejenak, seluruh tempat meledak. Bab 116, reuni dengan Su Yining. Apakah Jiang Fan benar-benar menang? Dan dia menang hanya dengan satu gerakan. Itu tidak masuk akal. Para murid terkejut. Para tetua dan beberapa master puncak yang hadir pun tidak bisa tenang. Gong Kai tercengang, tidak, apakah kamu yakin dia tidak memiliki akar roh? Bagaimana kekuatannya bisa begitu hebat? Liu Qingxian merasakan kebanggaan. Dulu ketika mereka mandi di kolam roh, Jiang Fan bahkan pernah mendorongnya dengan gerakan ini. Orang-orang seperti Zheng Jiu sulit menandingi Jiang Fan. Mata Liu Wuchen menunjukkan ekspresi terkejut, dia benar-benar menang. Dia mengira Jiang Fan pasti akan kalah. Dia menghela napas lega, setidaknya, kita akhirnya memenangkan pertandingan, dan itu bahkan melawan murid langsung dari Mad Blade Peak. Bahkan jika kita kalah nanti, itu bukan aib lagi. Mata Kong Wushuang menunjukkan sedikit senyum, sudah kuduga, orang ini tidak sederhana. Teknik telapak tangan yang baru saja dia gunakan tampaknya cukup terkenal. Tidak seperti kebanyakan orang yang fokus pada Zheng Jiu. Dia selalu memperhatikan Jiang Fan. Jadi dia menyadari betapa luar biasanya telapak tangan itu. Cao Zhen mendengus melalui hidungnya, dia kebetulan menang melawan Zheng Jiu. Kong Wushuang terkekeh, terjadi. Kurasa bahkan jika kamu yang menghadapi telapak tangan itu sekarang, hasilmu tidak akan lebih baik. Cao Zhen tertawa marah, dia mengalahkanku dengan satu gerakan. Para tetua pun gelisah. Master puncak pedang gila tercengang, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Li Qingfeng dan bertanya, Tetua Li. Bukankah kau mengatakan dia adalah murid yang tidak memiliki akar roh? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari Zheng Jiu yang aku bawa kembali secara pribadi? Jika aku tahu, aku juga akan menerimanya. Li Qingfeng langsung merasa malu. Namun dia segera menemukan alasannya, dan berkata, itu hanya kebetulan, hanya kebetulan. Zheng Jiu terlalu percaya diri. Jika mereka bertarung lagi, Jiang Fan tidak akan punya kesempatan. Babak pertama kompetisi berakhir tanpa kejadian penting. Liu Wuchen segera meminta 10 murid yang menang untuk mengundi putaran kedua. Jiang Fan dari puncak Master Sekte, melawan Tao Zhengjun dari puncak Master Sekte. Begitu hasil undian diumumkan, semua orang mulai berbisik-bisik lagi. Sebagian besar bisikan itu berisi penyesalan. Jelas saja, mereka semua mengira Jiang Fan tidak beruntung karena bertemu dengan kakak seniornya dari puncak yang sama. Liu Wuchen juga mendesah tak berdaya, sungguh sial. Tapi peserta yang tersisa semuanya kuat, jadi Jiang Fan akan kalah dari siapapun. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli lagi dan terus mengumumkan urutan kompetisi berikutnya. Setelah mengatur perjodohan, Jiang Fan dan Tao Zhengjun tiba di alun-alun. Cao Zhen menyombongkan diri, Kong Wushuang, apakah menurutmu Jiang Fan bisa menang? Kong Wushuang terkekeh, kenapa tidak? Cao Zhen menganggap ini aneh. Itulah Tao Zhengjun, seorang praktisi kultivasi ganda tubuh dan sihir yang tangguh, bahkan Cao Zhen sendiri tidak yakin bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin Jiang Fan menang? Gong Kai memiliki keingintahuan yang sama, Nona Liu, apakah Anda yakin Jiang Fan bisa menang? Liu Qingxian dengan santai mengasah kukunya dengan belati kecil, berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Benar-benar, Gong Kai merasa sedikit cemas. Apakah dia meremehkan kehebatan bela diri Jiang Fan? Dia telah bertaruh besar atas kekalahannya. Li Qingfeng mengelus jenggotnya dan berkata, anak ini pasti kalah. Lihat saja, aku tidak pernah membuat kesalahan dalam menilai orang. Namun, begitu Liu Wuchen mengumumkan dimulainya pertandingan, Tao Zhengjun menangkupkan kedua tangannya dan melangkah mundur, aku menyerah. Apa? Liu Wuchen tiba-tiba berdiri, terkejut Tao Zhengjun. Apa yang kau lakukan? Mengalah. Mengalah pada Jiang Fan. Tao Zhengjun adalah harapannya. Dia mengandalkan kultivasi ganda Tao Zhengjun untuk mengalahkan semua murid baru dan mempertahankan prestise puncak Master Sekte. Namun dia mengakuinya. Bagaimana dengan Jiang Fan, yang bahkan tidak pernah dia lihat sebagai murid?
Para tetua lainnya juga terkejut. Salah satu pesaing utama, Tao Zhengjun, benar-benar menyerah. Cao Zhen terkejut dan tercengang, apakah ini mungkin? Mungkinkah Tao Zhengjun punya informasi rahasia tentang Jiang Fan? Li Qingfeng terhuyung. Perkembangan yang tiba-tiba itu membuatnya malu, dan berkata, bagaimana mungkin Tao Zhengjun lebih rendah dari Jiang Fan? Pasti ada kesepakatan pribadi antara keduanya sebelum pertandingan. Meskipun banyak pengikutnya merasa sulit menerima hasil ini. Setelah memikirkannya, mereka merasa penjelasan Li Qingfeng masuk akal. Sulit untuk menjelaskan mengapa Tao Zhengjun menyerah. Namun, Gong Kai mengerutkan kening, ada apa dengan Jiang Fan? Dia pikir dia memahaminya setelah setengah bulan bersama. Namun mengapa dia menjadi semakin sulit dipahami? Dengan demikian, babak kedua pertandingan berakhir di tengah suara seruan. Tak lama kemudian, 5 orang sisanya melakukan pengundian lagi. Liu Wuchen mengumumkan, Cao Zhen dari puncak reinkarnasi, melawan Cheng Hao dari puncak Cloud Shocking. Su Yining dari puncak pedang surgawi, melawan Pan Kiao Kiao dari puncak kedokteran. Jiang Fan, mendapat selamat tinggal. Hasil ini memicu putaran diskusi lainnya. Tidak mungkin. Lawan Jiang Fan ini sudah menyerah di ronde terakhir, dan sekarang dia mendapat bye. Dia maju hanya karena keberuntungan. Dengan ini aku menobatkannya sebagai Raja Keberuntungan Sekte Awan Hijau. Setelah susah payah berusaha mencapai posisi 5 besar, Su Yining. Dia melirik Jiang Fan sekilas. Kamu sangat beruntung. Jiang Fan mengangkat bahu, saya ingin pertarungan cepat. Su Yining mendengus pelan, mendapatkan keuntungan sambil berpura-pura rendah hati. Kalau begitu, tonton saja pertarunganku dengan orang lain. Setelah memasuki sekte selama setengah bulan. Semenjak dia menerima seorang guru, Su Yining terus berkultivasi secara terpencil sampai sekarang. Hanya untuk menunjukkan kehebatannya hari ini. Dan kerja keras itu membuahkan hasil. Dengan sumber daya yang kuat dari Sekte Awan Hijau, akar roh kelas 6-nya menerima dorongan besar. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia berhasil menerobos dari lapisan pertama pendirian pondasi ke lapisan kedua. Teknik pergerakannya pun semakin terlatih, ditambah lagi dengan penguasaannya terhadap ilmu pedang yang luar biasa dari puncak pedang surgawi. Kekuatannya tak tertandingi saat dia berada di Lonely Boat City. Pan Kiao Kiao, yang berhasil mencapai 5 besar, tentu bukan orang biasa. Namun hanya dalam 10 ronde, Su Yining mengalahkannya dengan satu serangan pedang. Seluruh penonton tidak dapat menahan diri untuk bersorak. Mata Gong Kai menunjukkan sedikit keterkejutan, dia tampaknya tahu beberapa teknik gerakan. Dan tampaknya ada hubungannya dengan Jiang Fan. Mata Liu Wuchen menunjukkan kekaguman, Li Qingfeng memang menerima murid yang luar biasa. Cao Zhen tampak agak kagum pada gadis yang kecantikan dan kekuatannya luar biasa itu, lalu dengan antusias mengucapkan selamat. Adik perempuan Su, kekuatanmu sungguh luar biasa, pantas menyandang gelar murid perempuan baru terbaik. Setelah kompetisi, mari kita berlatih lebih sering. Su Yining sedikit terkejut. Cao Zhen ini adalah murid kesayangan Tetua Agung, dengan akar roh satu tingkat lebih tinggi darinya. Dan dia berasal dari keluarga jalur bela diri yang bergengsi, jauh lebih unggul dari keluarga kecil seperti keluarga Su. Orang yang secara aktif mencari persahabatannya. Kesombongannya sangat terpuaskan, dan dia dengan sopan menjawab, baiklah, kakak senior Cao. Dari sudut matanya, dia melirik Jiang Fan. Seolah ingin memberitahu Jiang Fan, inilah pesonanya, Su Yining. Menarik selalu menjat keajaiban tingkat atas. Sayangnya, Jiang Fan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Hal ini membuat Su Yining menggigit gigi peraknya dan berkata, Jiang Fan, jangan berpikir hanya karena wilayahmu lebih tinggi dari wilayahku, kamu bisa memandang rendah orang lain. Di Sekte Awan Hijau, akar roh menentukan batasnya. Anda mencapai lapisan keempat pendirian fondasi dengan menghabiskan potensi Anda, dan sulit untuk maju lebih jauh. Tapi aku perlahan akan melampauimu. Bab 117, Pertarungan Kehormatan. Jiang Fan tercengang. Bagaimana dia memandang rendah orang lain? Dia hanya melihat ke belakang Su Yining, teringat Su Yuran, dan merindukannya, sehingga dia pun melamun.
Dia tidak ingin berdebat dengan Su Yining, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, kamu benar." Sikap acuh tak acuh ini membuat Su Yining semakin kesal. Dia dengan marah menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Jiang Fan. "Aku ingin bertarung denganmu, beranikah kau?" Setelah 3 putaran kompetisi, hanya Cao Zhen, Jiang Fan, dan Su Yining yang tersisa. Biasanya, yang dipertandingkan adalah 2 lawan 2, lalu peringkat akhir akan ditentukan. Namun Kong Wushuang, yang telah lama menyaksikan pertarungan itu, merasa gatal dan berkata sambil setengah tersenyum, "Jiang Fan, mengapa aku tidak ikut bergabung juga? Apakah tidak apa-apa? Tepat pada waktunya bagi kamu dan gadis itu untuk bertanding. Aku akan bertarung dengan Cao Zhen. Singkirkan 2 orang yang menghalangi, dan kemudian kamu dan aku akan bertarung dengan baik." Tanpa menunggu jawaban Jiang Fan, Cao Zhen mencibir dengan marah, "Kong Wushuang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu? Kau ingin melenyapkanku?" Tentu saja, dia tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi dia dengan marah bertanya kepada Tetua Agung Feng Guchan, "Guru, tolong izinkan saya memberi pelajaran pada orang kasar ini." Tatapan Feng Guchan beralih, dan dia mengangguk perlahan, "Jangan mempermalukan puncak reinkarnasi." "Tunggu sebentar." Liu Wuchen menyela, "Ini adalah upacara pemujaan leluhur Sekte Awan Hijau kita, tidak pantas bagi murid dari sekte luar untuk berpartisipasi. Kong Wushuang adalah murid baru terkuat dari Sekte Raksasa. Kalau dia menang juara pertama di upacara penghormatan leluhur Sekte Awan Hijau, bukankah itu akan membuat orang luar tertawa, mengira murid baru Sekte Awan Hijau lebih rendah derajatnya dan diinjak-injak oleh Sekte Raksasa?" Kong Yuanba tertawa dan berkata, "Apakah Master Sekte Liu khawatir bahwa murid-murid baru Sekte Awan Hijau tidak memiliki keterampilan yang sama dan akan kehilangan muka?" Feng Guchan tersenyum dan berkata, "Master Sekte, biarkan anak-anak muda bermain, itu tidak berbahaya. Dengan murid-murid puncak reinkarnasiku, kita bisa memastikan kemenangan." Dia tersenyum. Namun kata-katanya penuh dengan kesombongan, menyiratkan bahwa puncak reinkarnasi adalah yang terkuat di Sekte Awan Hijau. Jelaslah bahwa dia ingin memamerkan kekuatan mutlak puncak reinkarnasi dan melemahkan posisi puncak Master Sekte dengan kehadiran 2 Master Sekte. Niatnya jahat. Ekspresi wajah Liu Wuchen sangat jelek. Jika Tao Zhengjun hadir, mungkin masih ada kesempatan. Tetapi yang tersisa adalah Jiang Fan, yang sampai sejauh ini dengan mengandalkan keberuntungan. Bagaimana dia bisa mewakili puncak Master Sekte dan bertarung melawan Kong Wushuang? Sorotan upacara pemujaan leluhur ini akan sepenuhnya diambil oleh puncak reinkarnasi. Yang paling penting, itu akan dilakukan di depan sekte luar. Hal ini sangat merugikan reputasi Master Sekte Awan Hijau. Sebelum dia sempat menolak, Feng Guchan sudah mengumumkan untuknya, pertandingan dimulai. Jiang Fan dan Su Yining duluan. Pada saat Liu Wuchen sadar, semuanya sudah terlambat. Dia sangat marah dalam hatinya. Sang Tetua Agung semakin lancang, berani mengeluarkan perintah menggantikan ketua sekte. Tetapi dengan kehadiran 2 orang Master Sekte luar, dia tidak bisa kehilangan kesabarannya. Jika tidak, orang-orang akan melihat konflik internal yang serius di Sekte Awan Hijau. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan menyaksikan Jiang Fan dan Su Yining bertarung. "Ambil ini." Su Yining memulai dengan gerakan pedangnya yang paling kuat, mengeluarkan seluruh kultivasinya. Jiang Fan bingung, "Apa yang telah kulakukan padamu, hingga kau memukulku sekuat itu? Kita berada di Sekte Awan Hijau, bagaimana mungkin kamu masih bersikap manja seperti itu?" Jiang Fan tidak mau menuruti keinginannya. Dia dengan tegas menyapu bersih teknik kaki tingkat kuning tingkat tinggi dari Moke Stonewall. Dentang. Pedang panjang Su Yining terlempar. Namun dia menggigit bibirnya, menolak menyerah, dan mulai meninju Jiang Fan dengan tangan terkepal tanpa tujuan. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa, dia bahkan belum belajar teknik tinju yang benar. Tanpa ragu, dia menangkap tinjunya dengan satu telapak tangan, lalu memutar lengannya ke belakang punggungnya, dengan mudah menaklukkannya. Su Yining merasa terhina, dia telah susah payah berlatih dalam pengasingan selama setengah bulan, namun dia dapat ditundukkan oleh Jiang Fan dalam waktu singkat.
Adegan seorang wanita cantik yang diganggu membuat Cao Zhen sangat tertekan. Dia berteriak dengan marah, "Kamu yang bermarga Jiang, menindas adik perempuan Su seperti ini. Kamu akan membayarnya nanti." Su Yining mendengus bangga pada Jiang Fan, "Apakah kamu mendengarnya? Kakak senior Cao akan membelaku, kamu akan segera mendapat masalah." Jiang Fan melepaskannya, lalu tertawa getir, "Kita lihat saja setelah dia mengalahkan Kong Wushuang. Naluriku mengatakan bahwa Kong Wushuang ini tidak akan mudah untuk dihadapi." Su Yining mengusap lengannya yang sakit, dengan nada mengeluh, "Nalurimu itu milikmu, tidak berlaku untuk kakak senior Cao. Tunggu saja dan lihat kemampuannya." Benar-benar, Jiang Fan tersenyum dan diam-diam minggir. Cao Zhen dan Kong Wushuang memasuki ruang kosong di tengah seruan orang banyak. Keduanya adalah murid baru yang luar biasa. Kekuatannya tak tertandingi. Cao Zhen memegang pedang panjang dan berkata, "Pedangku ini adalah artefak sihir tingkat menengah, sangat tajam. Jika kamu terluka nanti, jangan salahkan aku." Kong Wushuang menyilangkan lengannya di dada sambil memasang ekspresi bosan, "Hentikan omong kosongmu. Betapapun tajamnya pedangmu, pedang itu harus bisa mengenai aku terlebih dahulu. Ayo, aku akan memberimu 3 gerakan." "Apa? Izinkan aku melakukan 3 gerakan." Cao Zhen merasa sangat terhina dan mencibir, "Aku, Cao Zhen, memiliki bakat yang tak tertandingi, telah bertarung dengan banyak orang, dan selalu aku yang membiarkan orang lain bergerak. Ini pertama kalinya seseorang membiarkanku bergerak. Baiklah. Aku akan melihat apakah kekuatanmu sebanding dengan kesombonganmu." Dengan bunyi dentang, dia menghunus pedang panjangnya yang berwarna oranye dan dengan tegas melancarkan ilmu pedangnya. Serangan langit panjang, mengejar bintang dan bulan, angin dan awan menyelimuti bumi. Dia melepaskan seluruh ilmu pedang tingkat mendalam tingkat rendah dalam 3 gerakan berkelanjutan. Namun, gerakan-gerakan yang nampaknya ganas ini tampak seperti gerakan lambat di depan Kong Wushuang. Dia terus tersenyum tipis, menyilangkan lengan, tanpa bergerak selangkah pun. Dia dengan mudah menghindari 3 gerakan itu dengan gerakan bahu yang ringan, memiringkan kepala, dan memutar badan. Dia benar-benar mengizinkan ketiga gerakan tersebut seperti yang dijanjikan. Semua tetua dan murid yang hadir terkesiap. Dia tidak hanya mengizinkan 3 gerakan. Dia berdiri diam dan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Meski begitu, Cao Zhen tidak melukai sehelai pun rambutnya. Apakah penyuling tubuh ini menakutkan? Kecepatan reaksi mereka luar biasa. Feng Guchan mulai sedikit panik. Dia sangat yakin dengan kekuatan Cao Zhen, itulah sebabnya dia mendesak Cao Zhen melawan Kong Wushuang untuk meningkatkan reputasi puncak reinkarnasi. Siapa yang menyangka Kong Wushuang begitu kuat? Kong Yuanba berkata dengan nada sinis, "Menantang keponakanku, sungguh berani sekali dirimu. Dia adalah penyempurna tubuh paling berbakat yang pernah kulihat, jauh lebih kuat daripada aku di masa mudaku." Mendengar ini, hati Feng Guchan hancur. Liu Wuchen juga mengungkapkan kekhawatirannya seperti biasa. Jika Cao Zhen kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di lapangan, Cao Zhen terkejut dan sedikit malu juga. Di hadapan seluruh sekte, dia dipermalukan secara terang-terangan. Dia meraung marah dan mengayunkan pedangnya lagi, "Berhentilah meremehkan orang lain." Namun, Kong Wushuang tidak bergerak, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, belum lagi 3 gerakannya sudah berakhir. Cao Zhen hanya melihat bayangan kabur di depan matanya, dan sesaat kemudian, Kong Wushuang yang berdiri diam, berubah menjadi bayangan kabur, dan seketika itu juga Cao Zhen terlempar bersama pedangnya. Dia terbang beberapa meter jauhnya, memuntahkan darah, dan akhirnya mendarat di kaki Liu Wuchen. Wajah Liu Wuchen sangat muram. Dia menatap Feng Guchan dengan marah. Kekalahan ini, bukan saja kerugian pribadi Cao Zhen, tetapi juga hilangnya reputasi Sekte Awan Hijau. Di depan patung leluhur, pada upacara pemujaan leluhur yang agung, murid baru terkuat Sekte Awan Hijau terluka parah oleh murid Sekte luar hanya dengan 1 gerakan. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Mengetahui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar, Feng Guchan mencoba membantah, "Bukankah kamu masih memiliki 1 murid lagi? Bukan hanya muridku saja yang kalah, muridmu juga pasti akan kalah."
Liu Wuchen berharap dia bisa melawan Feng Guchan saat itu juga. Dengan tetua agung seperti itu, bagaimana mungkin Sekte Awan Hijau tidak mengalami kemunduran secara perlahan? Namun dengan kehadiran dua Master Sekte luar, tidak peduli betapa marahnya dia harus menunggu sampai mereka pergi. Dengan wajah muram, dia berkata dengan tidak sabar, Jiang Fan. Kong Wushuang, cepat bertarung. Dia hanya ingin segera mengakhiri adegan memalukan ini. Setelah mengusir dua Master Sekte, dia akan melunasi hutangnya dengan Feng Guchan. Jiang Fan melangkah maju tanpa ekspresi. Dia juga ingin menguji apakah kitab suci darah besi-nya dapat bersaing dengan Kong Wushuang, yang telah memurnikan tubuhnya sejak kecil. Bab 118, Duel Fisik. Jiang Fan juga merasakan kecemasan Liu Wuchen. Dia mengerti bahwa pertarungannya dengan Kong Wushuang bukan lagi sekadar pertarungan biasa. Ini menyangkut reputasi Sekte Awan Hijau. Dia mengangguk sedikit, mengetukkan jari kakinya pelan, lalu tiba di tengah alun-alun. Dia berkata dengan tenang, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sebaiknya kamu jangan menahan diri. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Tentu saja, yang dimaksudnya dengan melakukan yang terbaik adalah tidak termasuk pedang ungu dan teknik jari tingkat bumi. Ia masih ingin menyimpannya sebagai kartu truf, untuk mengejutkan musuh. Memperlihatkan mereka saat sparring akan sangat tidak bijaksana. Cao Zhen, yang berdiri di dekatnya, merasa sangat terhina dan tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa malunya. Dia begitu percaya diri namun akhirnya dipukuli secara brutal oleh Kong Wushuang. Mendengar perkataan Jiang Fan, dia mencibir, dasar orang bodoh. Apakah kamu tidak melihat betapa hebatnya Kong Wushuang tadi? Dan kau masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Jiang Fan meliriknya, dan dengan ucapan berbisa, dia berkata, aku tidak melihat betapa kuatnya Kong Wushuang. Tapi aku melihat betapa tidak kompetennya kamu. Kamu diberi 3 gerakan dan langsung dijatuhkan oleh musuh dalam 1 gerakan. Jika aku jadi kamu, aku akan tutup mukaku dan bersembunyi, bukannya merengek dan mempermalukan diriku sendiri lebih jauh. Para murid dan tetua yang hadir semuanya memberikan tatapan kecewa pada Cao Zhen. Mengabaikan kehebatan bela diri Cao Zhen, perilakunya memang membuat orang-orang tidak menyukainya. Jiang Fan saat ini mewakili Sekte Awan Hijau dalam pertempuran melawan sekte luar. Cao Zhen tidak hanya gagal menyemangati rekan-rekannya, namun juga meningkatkan moral musuh sambil melemahkan moralnya sendiri. Feng Guchan membela muridnya sambil mendengus, apa yang kalian semua lihat? Apa yang salah dengan ucapan muridku? Tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah orang ini tanpa akar roh bisa menang? Ini, baik murid maupun tetua mendesah pelan. Memang, dengan kekuatan Jiang Fan, tampaknya mustahil untuk menang. Kecuali jika dia secara ajaib beruntung lagi. Bahkan Liu Qingxian, yang percaya pada Jiang Fan, mengerutkan alisnya saat ini. Gong Kai berkata sambil tersenyum tipis, ada apa, Nona Liu, kamu sudah kehilangan rasa percaya diri. Liu Qingxian menggigit gigi peraknya, aku yakin Jiang Fan dapat menangani Cao Zhen tanpa masalah. Tapi melawan Kong Wushuang, dia benar-benar tidak percaya diri. Gong Kai merentangkan tubuhnya dengan percaya diri, memperlihatkan lekuk tubuh indahnya yang tersembunyi di balik gaun warna-warni yang dikenakannya. Jika memang begitu, aku tidak akan menahan diri dan mengambil Jiang Fan. Berdasarkan perjanjian, Jiang Fan harus mengalahkan Cao Zhen untuk memenangkan gelar murid baru teratas. Jika dia kalah dari Kong Wushuang, itu akan dihitung sebagai kemenangan untuk Gong Kai. Saat itu, dia akan meninggalkan inti kristal naga bumi dan membawa Jiang Fan pergi. Hati Liu Qingxian hancur. Bagaimana mungkin Jiang Fan, yang memiliki akar spiritual tingkat 9, dibawa pergi? Dia memperhatikan medan perang dengan saksama, berdoa memohon keajaiban. Sayangnya, saat Kong Wushuang melangkah maju dan meninggalkan jejak sedalam 1 inci di tanah, dia putus asa. Teknik tubuh alam 6 gerbang. Hati Liu Qingxian semakin hancur. Seperti mantra, teknik tubuh juga memiliki alam. Teknik tubuh alam gerbang pembukaan setara dengan alam pendirian fondasi mantra. 6 gerbang setara dengan lapisan ke-6 pendirian fondasi.
Bagaimana mungkin pendatang baru seperti Jiang Fan bisa menandingi ahli teknik tubuh alam 6 gerbang? Menghadapi aura kuat Kong Wushuang, Jiang Fan malah merasa lega. Dibandingkan dengan Su Gangli, teknik tubuh Kong Wushuang jauh lebih lemah. Lakukan gerakanmu. Jiang Fan menekan kekuatan spiritualnya. Dia berencana untuk menghadapi ahli pemurnian tubuh ini dengan menggunakan lapisan pertama kitab suci darah besi. Kong Wushuang terkekeh, masih meletakkan tangannya di dada, dan mengulangi apa yang dikatakannya saat bertarung dengan Cao Zhen. Aku akan memberimu 3 gerakan. Kali ini, tak seorang pun menganggap dia sombong. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Kong Wushuang cukup memberi muka pada Sekte Awan Hijau. Untuk mencegah Jiang Fan dikalahkan begitu ia memasuki medan perang, menyelamatkan Sekte Awan Hijau dari rasa malu. Dengan tidak sabar, Liu Wuchen berkata, Jiang Fan, berhenti bicara dan cepat selesaikan. Malu sudah menjadi fakta. Semakin cepat hal itu berakhir, semakin sedikit siksaan mental yang akan ia tanggung. Jiang Fan semula ingin menasihati Kong Wushuang agar tidak sombong, tetapi karena Liu Wuchen mendesaknya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia sedikit menekuk kakinya. Lalu, betisnya tiba-tiba mengerahkan tenaga. Kekuatan anggota tubuhnya yang luar biasa membuatnya melesat seperti kelinci dalam sekejap. Kecepatannya sebanding dengan teknik gerakan bayangan angsa liar soliter lapisan pertama. Dengan senyum tenang, berdiri dengan kaki terbuka dan tampak santai, ekspresi Kong Wushuang tiba-tiba berubah. Sebagai penyempurna tubuh, dia bisa merasakan kedalaman lawan begitu mereka bergerak. Jiang Fan dengan santai menendang tanah, kecepatan yang mengerikan itu membuatnya terkejut. Baru saat itulah dia menyadari, Jiang Fan jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia buru-buru menurunkan tangannya dari dadanya, menekuk lututnya, dan mengambil posisi bertarung. Namun, sudah terlambat. Jiang Fan telah tiba seperti bintang jatuh. Tinjunya menghantam dada Kong Wushuang. Terkejut, Kong Wushuang buru-buru menyilangkan lengannya di dada, tidak mampu menahan pukulan itu. Ledakan. Suara teredam bagaikan 2 bongkahan batu yang saling bertabrakan keras, meledak tiba-tiba. Kong Wushuang terhuyung mundur beberapa langkah. Kekuatan yang sangat besar itu membuatnya tidak dapat menstabilkan diri dan ia pun mendarat dengan pantatnya. Tulang lengannya terasa retak. Keduanya menyakitkan dan mati rasa. Para tetua dan murid yang menonton semuanya tercengang. Kesuraman di wajah Liu Wuchen berubah menjadi keheranan. Senyum percaya diri Kong Yuanba juga membeku pada saat itu. Senyum tipis Gong Kai tiba-tiba tergantikan oleh keterkejutan. Bahkan Liu Qingxian, yang mengira dirinya mengenal Jiang Fan dengan baik, menutupi bibir merahnya, matanya yang berbentuk almond terbuka lebar. Cao Zhen menatap dengan tak percaya. Mata elegan Su Yining semakin melebar saat dia bergumam, dia menggunakan fisiknya untuk mengusir keajaiban pemurnian tubuh teratas dari 9 sekte. Langsung, para murid pun menjadi sangat gembira dan gelisah. Orang ini tanpa akar roh ternyata punya beberapa keterampilan. Sekte Awan Hijau kita masih punya harapan. Majulah, saudara muda Jiang, menangkan kembali kehormatan kita untuk Sekte Awan Hijau. Keributan hebat itu menyadarkan Kong Wushuang dari lamunan singkatnya. Dia melompat, matanya tertuju pada Jiang Fan, kepercayaan dirinya yang sebelumnya tidak terlihat lagi. Terkait konsesi 3 langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Sekarang terasa seperti tamparan di wajahnya, meninggalkan rasa terbakar. Dia benar-benar telah memberikan 3 gerakan kepada seorang ahli teknik tubuh yang tidak kalah dengan dirinya. Bagus. Aku meremehkanmu. Kau bukan sembarang ahli penyempurna tubuh, kau seorang ahli. Kong Wushuang mengepalkan tangannya erat-erat, lalu mendengus, kalau begitu aku akan serius melawanmu. Tunjukkan padamu apa itu penyempurna tubuh yang sebenarnya. Ketika dia berbicara, suara retakan seperti kacang goreng keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini disebabkan otot-ototnya dimobilisasi secara ekstrim. Pada saat ini, dia menyerupai mesin pembunuh yang penuh dengan kekerasan. Dengan raungan rendah, dia menyerang Jiang Fan bagaikan badai petir. Batu pembelah gunung. Tanga besinya menghantam kepala Jiang Fan. Jiang Fan tidak takut. Dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya, memilih konfrontasi langsung.
Kulit tembaga tulang besi. Ledakan. Suara benturan tubuh yang memuakkan, bagaikan guntur yang teredam, bergema di seluruh alun-alun. Hasil bentrokan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Bab 119, Cao Zhen tidak menyerah. Namun Jiang Fan berdiri diam seperti gunung. Dia tetap berdiri tegak. Sebaliknya, Kong Wushuang terpental ke belakang dan jatuh menghantam tanah dengan keras, lengannya terpelintir tidak beraturan, jelas-jelas patah. Hasil tersebut membuat semua orang yang hadir terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Kong Wushuang, yang telah memberikan segalanya, Kong Wushuang, jenius penyempurnaan tubuh nomor 1 di Sekte 9, Kong Wushuang, yang telah mengalahkan pendatang baru pertama Sekte Awan Hijau dengan satu gerakan. Dikalahkan oleh Jiang Fan, di bidang yang paling dibanggakannya, dengan satu gerakan. Liu Wuchen tercengang. Murid yang paling tidak disukainya menang melawan lawan tangguh yang telah mengalahkan Cao Zhen. Dia segera pulih, sangat gembira, berlari ke depan dan memegang bahu Jiang Fan dengan kedua tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Bagus sekali. Bagus sekali. Reputasi Sekte Awan Hijau tidak hanya dijunjung tinggi tetapi juga sangat ditingkatkan. Bukankah Sekte Raksasa Anda bangga sebagai nomor 1 dalam teknik penyempurnaan tubuh? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?